وغير ما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حيثما كنت، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب ربي. وقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأخرى: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah yang selalu memperhatikan hidup kita, Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberikan kita rezeki, yang melimpahkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita, memenuhi segala kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ketika Allah berikan nikmatnya, ketika Allah limpahkan rahmatnya, kita umat Allah, hamba Allah, budak Allah, kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, dengan kita tetap bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kaum muslimin, sebesar dan sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan sejak mulai balik sampai saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadahnya diterima amalnya. Orang yang paling rugi adalah sedikit amal ibadahnya pun tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan adalah ibadah-ibadah yang makbul, ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sebesar dan sekecil apapun kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan selama hidup kita, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita ucapkan di Jumat yang mulia ini, di bulan Zulqa'dah, yang pada hari ini adalah minggu pertama di bulan Zulqa'dah, mudah-mudahan akan menghadapi harinya hari yang sangat mulia, yaitunya Zulhijjah. InsyaAllah, mudah-mudahan memohon kita kepada Allah dengan doa kita, dengan harapan yang ada dalam diri kita, amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar yang
ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat para tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan singkat ini dan sampaikan judul khutbah kita adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Ibrahim ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, li'ibad, kepada hamba." Muhammad, sampaikan ini kepada hamba-Ku yang itu adalah umatmu. Apa kata Allah? Alladzina amanu, hamba-Ku yang beriman kepada-Ku, hamba-Ku yang sudah meyakini-Ku sebagai Tuhannya, sebagai al-ma'bud bil haqq, yang selalu tempat dia memohon, tempat dia bersandar, yang ketika dia ditanya bagaimana imannya, dia jawab amantu billah wa rasulihi. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Sampaikan wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang telah beriman. Apa pesan Allah? Yang pertama, yuqimus shalah, selalulah mendirikan salat, tetap melaksanakan salat. Apa itu salat? Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan as-salatu kullu, segala sesuatu, perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam. Semua ibadah-ibadah yang sifatnya salat, apalagi ibadah-ibadah salat wajib, itu jangan sampai diabaikan. Yang penting wajibnya tidak bisa ditolerir. Seberat apapun, dirikan salat. Jangan tinggalkan salat 5 waktu. Ini pesan Allah yang pertama dalam surat Ibrahim ayat yang ke-31 ini. Yuqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana ibadah fardu itu sama seperti ibadah sholat Jumat jamaahnya. Ini yang harus kita upayakan. Apakah status kita sebagai seorang pedagang? Apakah status kita sebagai orang pegawai? Apakah status kita sebagai seorang pelajar mahasiswa? Hukum bila sudah ada di pundak, maka sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali tidak melaksanakan ibadah salat, maka sudah ada catatan dia di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan selalulah dia itu juga menafkahkan dari harta atau apapun yang telah kami berikan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Perintah ini kaum muslimin rahimahullah merupakan salah satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ibadah sholat ada di dalam ayat lain kita sekarang. Ibadah sholat digandeng dengan ibadah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sekarang ini insya Allah panjang umur kita akan menghadapi hari raya Akbar. Maka disinilah kita nanti diuji keimanannya. Apakah kita mau, apakah kita bersemangat untuk menunaikan perintah Allah tentang harta ini, yaitunya berkorban? Sudahkah kita menjadi peserta dalam pelaksanaan kurban pada tahun ini?
Sudahkah kita mendaftar? Ini tidak apa-apa kita singgung di awal ini, walaupun 1 bulan lagi. Kenapa? Karena sebuah ibadah bila dipersiapkan secara matang, dia akan lebih maksimal pada saatnya. Oleh sebab itu, ini juga bagi kita yang pegawai, bagi orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang ekonomi, maka pada saat inilah kita harus merenung, ikutkah kita sebagai peserta hari ini atau tidak? Sudahkah kita sisihkan atau tidak? Kenapa? Karena pada saat ini ada himbauan Allah untuk ditunaikan, yaitu yang berkorban. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum datang hari yang tidak ada lagi transaksi kata Allah dan tidak ada lagi yaitu yang pertolongan. Jadi sebelum ada hari yang tidak ada lagi tolong-menolong, hidup manusia pada saat itu adalah sendiri-sendiri, tidak bisa saling bantu-membantu. Intinya adalah panggilan Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau seandainya masih ada kehidupan untukmu di dunia, janganlah lupa menggunakan harta di jalan Allah. Apa keutamaannya? Inilah yang kita sampaikan. Yang pertama kata Rasulullah SAW, menafkahkan harta di Allah itu bisa meredakan murka Allah. Bala tatullah rahmat datang. Pada saat tersebut orang akan bahagia ketika harta yang diinfakkannya, ketika harta yang diinfakkannya, karena penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apa kata Rasulullah? Innas shadaqata sir. Sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi tutfi'u ghadabar Rabb, menghapus, meredakan akan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkorban, tentu lebih besar lagi pahalanya setelah apa yang telah diberikan kepada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'an. Bahwa sesungguhnya menafkahkan harta di jalan Allah itu, sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana api dipadamkan oleh air. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, fattaqun nar, takutlah kamu dengan api neraka. Walau bisyaqit tamrah, walaupun dengan hanya kita menafkahkan harta itu dalam 1 buah tamar anggur rumah. Artinya adalah menafkahkan harta dari Allah bisa menjauhkan seseorang yang menafkahkan itu dari azab api neraka. Yang keempat kata Rasulullah SAW, orang yang menafkahkan harta dari Allah didoakan oleh malaikat. Tadi ada celengan dewan kepada kita, diisi apa tidak? Walaupun hanya terdapat kemampuan, setiap kita menafkahkan harta dari Allah, kata Rasulullah, didoakan oleh malaikat. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalqan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Apa kata Rasulullah? Tiadalah hari yang dilewati oleh seorang hamba melainkan turun 2 orang malaikat dan berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak. Itu doa malaikat pertama. Kemudian yang satunya lagi berdoa, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang selalu menahan infaknya.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang punya kemampuan untuk berkorban, mari kita ikut berkorban tahun ini. Kelima terakhir, dalam surah Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, innamas shadaqah innal musaddiqina wal musaddiqati aqradullaha qardan hasanan yudha'ifu lahum walahum ajrun karim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat baik, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya bagi mereka adalah pahala yang sangat mulia. Kaum muslimin rahimahullah, sebagai kesimpulan, setiap kita menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan sampai kecuali dengan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, menafkahkan harta di Allah maka sebuah hal yang perlu kita lakukan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Terakhir, tidak ada orang yang bangkrut karena menafkahkan harta di Allah, tapi akan berlipat ganda balasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, terutama bagi diri khatib yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita diberi rezeki oleh Allah untuk peserta korban tahun 1443 Hijriah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa 'adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha